Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang abstrak dan ringkasan dalam penulisan karya ilmiah. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dalam karya ilmiah. Abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisnya. Nah, jadi abstrak di sini yaitu tujuannya agar mempermudah pembaca mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi abstrak. Fungsi dari abstrak yakni memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat. Oke, next, jenis-jenis abstrak. Nah, di sini yaitu ada dua jenis abstrak. Yang pertama abstrak informatif dan yang kedua adalah abstrak indikatif. Nah, abstrak yang pertama itu ialah abstrak sebuah dokumen yang begitu penting, umum, informasinya kualitatif dan kuantitatif. Abstrak ini lebih panjang dari abstrak yang lain karena dibuat sebaik mungkin tetapi tidak mengubah isi atau makna dari penulisan aslinya. Nah, jadi abstrak informatif ini adalah abstrak mungkin beda dengan yang lain. Abstrak ini lebih panjang dari yang lain, tetapi meskipun lebih panjang dengan yang lain, di dalam abstrak informatif ini isinya tidak ada perubahan dengan yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah abstrak indikatif. Abstrak indikatif ini menjelaskan isi sebuah penulisan atau dokumen dengan menggunakan pernyataan yang umum dan tidak disertakan data kuantitatif atau informasi yang detail. Hasilnya berupa dokumen proceeding, dokumen diskusi, dan esai. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa membedakan antara abstrak informatif dan abstrak indikatif. Oke, selanjutnya adalah sifat abstrak. Abstrak bersifat informatif dan deskriptif. Maksudnya adalah data atau informasi yang ada di dalam abstrak berdasarkan data dan fakta yang ada. Itu yang pertama adalah harus jelas. Yang kedua tepat. Yang ketiga ringkas. Yang keempat objektif. Dan yang terakhir berdiri sendiri. Nah, itu yang saya sebutkan tadi adalah sifat dari abstrak. Oke, unsur abstrak. Yang pertama itu adalah argumentasi yang logis, harus dibarengi dengan observasi untuk memecahkan sebuah problem. Jadi unsur abstrak yang pertama yaitu adalah sebuah pendapat yang masuk akal, yang bisa dirasiokan oleh manusia. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua adalah metode atau pendekatan harus dipakai untuk memecahkan sebuah problem. Jadi menggunakan metode pendekatan tujuannya yaitu untuk memecahkan sebuah masalah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah hasil yang dicapai dan ada kesimpulan yang dapat diambil. Jadi yang unsur abstrak yang ketiga di sini adalah ada sesuatu yang dicapai dan ada kesimpulan yang dapat kita ambil gitu. Yang terakhir adalah setiap unsur harus dibuat dengan sederhana, singkat, dan jelas. Jadi unsur abstrak itu harus dibuat sesederhana mungkin
dan sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ringkasan dalam karya ilmiah. Kita memasuki ke poin yang kedua, yaitu ringkasan dalam karya ilmiah. Ringkasan adalah salah satu bentuk penyajian ulang atau reproduksi karya secara singkat. Nah, mungkin dari teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa sih itu ringkasan ya. Oke, selanjutnya fungsi dari ringkasan. Fungsi dari ringkasan yaitu memudahkan dalam membaca gagasan utama karya tulis, mudah dalam mengingat gagasan utama karya tulis, mudah dalam memahami gagasan utama karya tulis, cepat dan mengingat kembali gagasan utama karya tulis, dan melatih kreativitas pembuat ringkasan. Nah, jadi fungsi ringkasan yaitu untuk memudahkan pembaca mengetahui gagasan atau ide pokok dari sebuah karya tulis. Nah, seperti itu. Selanjutnya tujuan pembuatan ringkasan. Nah, tujuan pembuatan ringkasan adalah untuk membantu pembaca dalam membaca isi karya tulis, memahami isi karya tulis, dan mengingat isi karya tulis tanpa harus merubah alur dari naskah. Nah, tujuan pembuatan dari ringkasan tersebut adalah untuk membantu si pembaca untuk memahami suatu karya tulis dan memahami dari isi tersebut. Selanjutnya ciri-ciri ringkasan. Ciri-ciri ringkasan yaitu tetap mempertahankan urutan pokok pikiran tulisan penulis. Selanjutnya kerangka karangan atau karya tulis tetap dipertahankan oleh penulis. Langsung saja kepada persyaratan pembuatan ringkasan. Nah, di sini persyaratan pembuatan ringkasan yang pertama yaitu mempertahankan urutan pikiran sistematis atau berurutan penulis naskah asli. Nah, seperti itu. Tidak mengandung hal baru seperti pikiran atau opini dari penulis. Nah, persyaratan pembuatan ringkasan yaitu penulis itu tidak boleh memberikan suatu opini dari pikirannya si penulis. Jadi tetap menuju kepada sebuah karya ilmiah tersebut. Jadi tidak ada tambahan dari penulisnya. Yang ketiga yaitu sesuai dengan pandangan penulis naskah asli. Selanjutnya sistematika dalam ringkasan. Sistematika yang digunakan dalam menyusun ringkasan karya ilmiah berupa penyajian hasil penelitian terdiri atas pendahuluan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.